Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Fa amma ba'du, ahibbati fillah wa akhwati fid din, azza Allah wa iyyakunna. Atas izin dan tentunya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqhis Sunnah lin Nisa dan memasuki babul haid wan nifas, di mana penulis kitab hafizahullah ta'ala beliau mengatakan bahwa yang namanya ad-dam atau ad-dima al-mu'taddah wal-mu'tadah, darah yang normal atau yang wajar, kharajat minan nisa, keluar dari nisa, dari perempuan, itu yang qasimu ila thalathati aqsam, terbagi menjadi 3 macam. yakni darah yang merupakan bagian dari kodrat atau bagian dari fitrah seorang hamba Allah, seorang wanita. Yang pertama adalah damul haid. Ya, yang pertama adalah darah haid. Ya, yang keluar inda daurah syahriyah, yang keluar sesuai dengan kebiasaan setiap bulannya. Dan setiap wanita atau setiap muslimah itu berbeda-beda kebiasaan bulanannya dalam masalah haid. Tapi setiap dari mereka memiliki kebiasaan ini. Yang kedua adalah damun nifas. Damun nifas itu adalah darah damun kharaja bisababil wiladah, darah yang keluar karena disebabkan terjadinya kelahiran. Yakni darah yang keluar atas sebab melahirkannya seorang wanita, maka darah ini disebut damun nifas. Jadi diambil dari kata nafas, ya. Jadi dia mengeluarkan dari perutnya manusia yang bernafas, artinya makhluk hidup, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah damul istihadah, dan ini sering dikenal juga dengan damul marad, ya, atau naz'atu irqin, ya. Ini disebut juga dengan darah penyakit atau damu naz'ati irq, darah yang keluar akibat robeknya
urat darah, ya. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabiyah, fala'allahu naz'atu irqin, ya. Itu disebabkan, jadi istihadah yang terjadi bertahun-tahun itu kata Nabi disebabkan karena ada robeknya saluran atau urat darah, ya, atau pembuluh darahnya, ya. Ada ilmunya bagus satu. Asy-Syaikh penulis kitab kemudian menjelaskan macam darah yang pertama itu damul haid, ya. Darah haid itu adalah darah yang memiliki kekhususan secara sifat, ya. Yang pertama, warna darahnya tidak merah segar tapi aswad, Hitam. ya. Warna darahnya hitam. Lazij, kemudian seperti lengket, Udah ya. dimasukin nama Ayu. Jadi kental sekali. Sendiri, Ra? Wa raihatuhu karihah, dan yang berikutnya adalah aromanya tidak sedap atau tidak enak untuk dihirup. Di sini. Ikut di Ayu, ya. Kharajat min makanin khas fi awqatin khassah, yang keluar dari tempat yang khusus dan kemudian pada waktu-waktu tertentu atau waktu-waktu yang khusus. Di Masjid Ayu. Dan haid adalah perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan atas seluruh, ya, keturunan atau anak-anak wanitanya Bani Adam atau anak-anak wanitanya Adam alaihi salam, sebagaimana yang disabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa yang namanya haid ini terjadi ketika Ibunda Aisyah haid di haji wada bersama Rasulullah SAW. Jadi Aisyah bersedih karena beliau merasa tidak bisa menyempurnakan hajinya. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan kepada Ibunda Aisyah. Di antara apa yang dikatakan Rasul SAW kepada Ibunda Aisyah adalah inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah perkara yang Allah tetapkan kepada seluruh anak wanitanya Adam alaihissalam. Maksudnya kaum wanita, ya. Maka ini nggak bisa dihindari oleh wanita. Dan kemudian yang kedua, ini tidak akan pernah terjadi juga kepada kaum lelaki. Karena haid itu terjadi akibat apa? Akibat adanya apa? Rahim. Akibat adanya rahim. Nah, yang tidak memiliki rahim tidak akan pernah kemudian haid. Nah, kemudian peristiwa, ya, pertama kali haid di dunia ini sebagaimana yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu juga Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa yang pertama kali haid di dunia ini adalah Ibunda Hawa, istri Nabi Adam. Kalau ditanya Hawa binti siapa? Binti Adam. Enggak ada. Kok berat sekali? Masih cepat saja jawabnya.
Ya, Hawa nggak punya ayah, nggak punya ibu. Begitu juga Adam. Kalau mau ditanya Adam bin siapa? Nggak ada. Nggak ada ayah, nggak ada ibu. Ya, jadi Adam alaihissalam. Kalau Nabi kita Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib ila akhirih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi yang pertama kali haid adalah ibunda Hawa. Setelah turun dari surga. Yang diingatkan oleh Syekh kemudian, laisa hunaka haddul adna awil aqsa lil haid. Tidak ada batasan minimal ataupun batasan maksimal untuk haid. Semua dikembalikan kepada apa? Adah, kepada kebiasaan setiap wanita. Ya. Alasannya karena memang tidak ada dalil yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang batasan maksimal ataupun minimal. Boleh. Ya. Jadi mungkin saja ada yang 1 bulan haidnya. Selama sifat darahnya masih sifat darah haid, maka selama itu pula dia tidak mengerjakan sholat dan meninggalkan ibadah-ibadah seperti puasa atau yang semisalnya. Nah, Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah ya dalam kitabnya Al-Fatawa, kalau disebut Al-Fatawa artinya Majmu'ul Fatawa ya, kumpulan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam. Orang-orang mengatakan, yakni jumhur maksudnya, mengatakan bahwa batasan maksimal haid itu 15 hari. Ini jumhur fuqaha ya. Ini kebanyakan ahli fikih mengatakan maksimal haid itu 15 hari. Dan al-haddul adna, batasan minimalnya 1 hari. Ya. Dan ini masyhur sekali dikatakan oleh Syafi'i, Ahmad sebetulnya dan juga yang lainnya, ya. Atau kemudian tidak ada batasannya, dan ini yang terkenal adalah Imam Malik yang mengatakan perkataan ini. Ya, alasannya karena tidak ada dalil yang sahih dari para sahabat dan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka batasannya dikembalikan kepada adah, kepada kebiasaan masing-masing. Nah, kemudian saya menjelaskan bidayatul haid ya, awal seorang wanita itu dihukumi haid, dan kedua itu nihayah, dan akhir dari haid itu sendiri. Yang pertama, bidayatul haid, permulaan haid itu bisa diketahui dengan keluarnya darah pada waktu yang diperkirakan atau yang menyumpahkan kebiasaan. Meskipun memang secara kebiasaan juga terkadang haid itu maju, terkadang mundur. Tapi polanya sama. Jadi kebiasaannya sama. Tapi seorang wanita tentunya sudah memiliki catatan tentang kebiasaannya. Jadi sudah mau tanggal sekian itu sudah siap-siap ya. Kemudian juga muncul tanda-tanda mau haid. Umumnya terjadi kepada wanita. Memang secara biologis wanita-wanita yang akan haid itu memang tidak boleh diganggu. Betul tidak Ibu? Betul? Betul. Itu betul, secara medis pun sama. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika istrinya haid, maka beliau jauh lebih lembut daripada biasanya. Karena tahu wanita-wanita yang haid itu sensitif. Ijma nih, ibu-ibu semuanya ijma. Ya. Makanya kalau seorang suami menjumpai istrinya emosional dan seterusnya, jangan dianggap serius kalau lagi haid. Itu memang bawaannya.
Ya, tapi kemudian hukum haidnya itu berlaku ketika keluar darah haid. Itu yang harus diingat. Kemudian berakhirnya itu bisa diketahui dengan berhentinya darah ataupun cairan kekuningan yang berwarna keruh. Itu dalam bahasa fikihnya namanya kudroh, pakai kaf, kudroh ataupun sofroh, ya, yang menandakan bahwa haid itu selesai, ya, selesai, maksudnya masuk tahap akhir gitu, masuk tahap terakhir. Nah, ini bisa kemudian dipastikan betul-betul sucinya itu adalah yang pertama kata Syekh, ya, dengan kondisi memastikan bahwa mulut rahim itu kering, ya, tidak ada lagi yang keluar, atau yang kedua adalah dengan memastikan adanya rutubah. Rutubah ini cairan yang keluar dari rahim. Ini bisa menunjukkan yang pertama bersihnya, sucinya seorang wanita dari haid, atau ada masalah kesehatan juga pada diri wanita. Ini namanya rutubah namanya kalau dalam bahasa fikihnya. Akhir masa haid dapat diketahui dengan keluarnya cairan berwarna putih dari rahim. Dan ini diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, Bukhari dan yang lainnya, dan dikuatkan oleh riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Jadi secara sanad ini sahih. Ketika sebagian wanita bertanya kepada Ibunda Aisyah dengan membawa kain yang terkena cairan atau terkena kudroh, maka mereka bertanya kepada Aisyah, apakah kami sudah boleh sholat? Ya, anusalli, apakah kami boleh sholat? Kata Ibunda Aisyah, la tasta'jilna, jangan terburu-buru, hatta taraina, ya, sampai kalian melihat cairan berwarna putih. Ini tanda bersihnya seorang wanita dari haid. Yang sering jadi pertanyaan, kemudian biasanya, Ustadz, gimana kalau kemudian sehari haid, besoknya tidak keluar, gak keluar apapun, tapi kemudian di hari berikutnya keluar lagi, jadi berhenti, maka selama masih dalam kebiasaan atau keumuman periode haid, maka dia masih dihukumi haid. Ya, misalkan biasanya 8 hari, sehari haid, besoknya nggak ada, maka masih dianggap haid sampai kapan? Sampai 8 hari. Ya, atau kemudian keluar tanda suci, baru dia bisa menghukumi dirinya suci. Ini yang dimaksud oleh Bunda Aisyah, jangan terburu-buru, ya, tunggu saja. Ya, sebagian wanita terburu-buru kenapa? Karena ingin segera sholat. Betul, karena mereka pengen sholat. Tapi ketika datang haid, ada rukhsah, ada keringanan, ya, untuk tidak sholat. Ya, bahkan diharamkan, kata para ulama, wanita sholat ketika haid. Haram malah hukumnya kalau dia sholat. Kemudian saya menjelaskan apa hukum cairan yang berwarna kuning atau keruh setelah suci dari haid. Ya, seperti warnanya seperti nanah atau yang semisalnya, ya. Jadi warnanya dominan warna kuning. Kalau ini kemudian keluar dari tempat keluarnya darah haid, ya, setelah berhentinya haid atau mengeringnya darah, maka hal tersebut bukan darah haid, tidak dihukumi haid, dan wanita tersebut sudah suci, boleh sholat, boleh puasa, boleh
berhubungan suami istri dengan suaminya, dan ini berdasarkan hadis dari seorang sahabiyah yang bernama Ummu Atiyah. Ya, Ummu Atiyah diriwayatkan oleh Al-Imam ya Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kata beliau, kunna la na'uddu as-sufra atau al-qudrah. Ya, kami ini enggak menganggap. Jadi para sahabiat itu tidak menganggap cairan kuning atau cairan keruh yang keluar setelah haid sebagai haid. Ya. Jadi tetap wajib sholat dan seterusnya. Nah, kemudian catatan, jika seorang wanita telah suci namun tidak menemukan air mandi, yakni air untuk mandi, maka hukumnya apa? Tayamum. Tayammum. Tayamum. Tayammum cukup membuat dirinya kembali suci dari haid. Ya. Taib. Dan suaminya itu dihalalkan kemudian untuk kembali menggauli dirinya, bercampur dengan diri. Ini pendapat jumhur ulama. Yang kedua, jika seorang wanita mengeluarkan darah lebih lama dari waktu biasanya, maksudnya keluar darah haid, apa yang harus dilakukan? Seperti contoh kata beliau, seorang wanita yang biasa menjalani masa haid selama 6 hari setiap bulan, namun suatu saat ia menjalaninya selama 7, 8, atau 10 hari. Maka jawabannya kata beliau tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama, jika yang haid ini adalah perempuan yang faham tentang keadaan haidnya, bisa membedakan darah haid atau bukan, maka yang harus dia lakukan adalah memperhatikan sifat darahnya. Kalau masih serupa dengan darah haid, maka tidak boleh dia sholat, tidak boleh melayani suaminya. Tapi jika tidak, jika darahnya beda, tidak atau bukan darah haid, maka dia wajib sholat ya dengan cara mandi dan kemudian dia sholat. Artinya sudah dihukumi suci. Atau yang kedua, wanita yang tidak mengerti, wanita yang tidak faham tentang perkara itu, dan ini terjadi pada sebagian wanita, maka yang harus dilakukan, dia tetap meninggalkan sholat dan belum boleh melayani suaminya sampai benar-benar bersih. Kenapa? Karena tidak ada batasan maksimal untuk masa haid. Pokoknya selama dia masih merasa itu haid, maka haid. Jika seorang wanita, kemudian yang ketiga, jika seorang wanita punya siklus haid bulanan, hanya keluar misalnya 2 hari berturut-turut, berhenti pada hari ketiga, lanjut lagi hari keempat, dan demikian seterusnya, maka pendapat yang benar bahwa hari ketiga di mana dia tidak keluar darah dihitung masa haid. Ya. Dan untuk menghukumi sucinya dengan melihat apa? Tanda suci. Baru dia berhenti masa haidnya. Taib. Yang berikutnya yang keempat, apakah wanita hamil atau wanita yang sedang hamil bisa haid? Bisa? Ibu-ibu bisa? Ini terjadi pada sebagian wanita. Ada. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa wanita hamil tidak akan mengalami haid. Jadi mereka berdalil dengan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, begitu juga Imam Ahmad, ya, la tuta'u hamilun hatta tadha'a, ya, wala ghairu dzati hamlin hatta
tahidha haidatan. Hendaknya wanita yang hamil itu tidak dicampuri oleh suaminya yang baru. Maksudnya wanita yang hamil ini adalah yang diceraikan atau yang ditinggalkan mati. Jadi iddahnya itu sampai apa? Sampai melahirkan. Jadi tidak ada yang boleh mencampurinya sampai lahiran, itu maksudnya. Wala ghairu dzati hamlin hatta tahidha haidatan. Ataupun wanita yang tidak hamil sehingga dia menjalani satu kali haid. Ya. Ini seperti kasus perempuan yang khulu. Perempuan yang khulu. Masa iddahnya wanita khulu itu cuma satu kali haid. Yang minta cerai sama suaminya itu bukan 3 bulan atau 3 kali haid, bukan. Tapi cuma satu kali masa haid. Ini nanti dijelaskan dalam babnya. Mereka berkata, sesungguhnya salah satu tanda bersihnya rahim perempuan tidak hamil adalah keluarnya darah haid. Jika wanita yang hamil mengeluarkan darah haid, maka berarti bersihnya rahim tidak dapat dibuktikan dengan haid. Itu pendapat sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa perempuan hamil bisa haid. Bisa haid. Dan ini dipastikan melalui apa, ibu-ibu? Melalui apa? Bahwa perempuan itu yang hamil ada yang haid. Berdasarkan apa? Kenyataan, atau dalam bahasa Arabnya namanya waqi'. Namanya waqi'. Ini disebut juga dalam ilmu fikih. Terkadang ada yang berbeda hukumnya, dan itu dibuktikan dengan apa? Waqi', dengan adanya kenyataan atau bukti yang terjadi. Nah, wanita hamil secara umum memang tidak akan haid. Tapi kemudian mungkin saja haid. Yang harus dilakukan jika melihat darah tersebut sifatnya ya seperti darah haid, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak bercampur dengan suaminya. Kalau darahnya darah haid. Ya, biasanya kan perempuan itu haid biasanya ketika apa? Hamil. Gak haid selama berapa bulan? 9 bulan lebih. Ya, tapi kalau dia kemudian haid, hukum haidnya kembali wajib dia lakukan. Tapi kaidah ini nggak berlaku kalau wanita hamil. Ya, meskipun dia haid, tapi nggak berlaku jika dia dicerai oleh suaminya atau ditinggalkan mati. Bisa dipahami? Perempuan haid tapi hamil tapi haid. Kalau datang haidnya berlaku hukum haid. Ya, apa itu hukum haid? Tinggalin sholat, puasa, dan tidak boleh digauli. Sepakat sampai di sini? Tapi kalau kemudian dia dicerai oleh suaminya, kemudian dalam keadaan dia wanita hamil tapi haid, maksudnya bisa haid gitu ya. Kemudian ditinggal mati oleh suaminya, meninggal suaminya, maka yang berlaku itu bukan haidnya yang dijadikan acuan, tapi kehamilannya untuk menentukan apa? Iddah. Menentukan masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa iddah yaitu masa apa itu? Masa iddah itu masa tangguh. Oh iya. Masa tangguh. Masa penangguhan apa? Pernikahan berikutnya. Jadi selama dalam masa iddah tidak boleh membuat akad baru dengan laki-laki manapun. Nah, yang paling lama itu wanita hamil. Masa iddahnya sampai lahiran. Ya.
Berarti kalau ditinggal meninggal di usia kehamilan 1 bulan, berapa lama masa iddahnya? Iya, dia harus nunggu 8 bulan sampai lahiran baru boleh menikah lagi. Ya. Atau ditinggal wafat suaminya. Kalau wanita hamil, kan wanita yang haid itu kan 4 bulan 10 hari. 10 hari. Iya, kalau wanita haid itu sampai Ya, lahir. Wanita haid, wanita hamil hamil. sampai lahiran, ya. Kata Allah, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Ini dalam surat At-Talaq ayat keempat. Dan para wanita yang sedang mengandung, maka masa iddah mereka sampai mereka melahirkan kandungan mereka. Karena masa iddah itu terjadi pertama karena cerai, atau yang kedua karena ditinggal wafat oleh suaminya. Ya. Anda mau tanya sama ibu-ibu, mending suami dulu yang meninggal atau ibu-ibu yang meninggal? Enggak semuanya, Ustaz. Semuanya bareng-bareng. Enggak. Biar adil ya. Taib. Taib, kita lanjutkan. Ya. Ya, sedangkan ya kata Syekh, apabila darah yang keluar berbeda dengan bentuk darah haid dan tidak pada waktunya, maka tidak berlaku hukum haid. Begitu juga dengan larangan-larangannya. Sama hukumnya ini perempuan hamil yang seperti ini, yang pendarahan, ya, yang dia tiba-tiba keluar darah misalkan, ya, meskipun nanti di akhir kehamilannya itu sebagai tanda kelahiran, ya, mau melahirkan, tapi di tengah-tengah keluar darah, apakah hukumnya seperti hukum haid? Tidak, tapi hukumnya seperti wanita istihadhah. Wanita istihadhah itu tetap wajib sholat, puasa, dan boleh dicampuri oleh suaminya. Ya, ini boleh, jadi tidak haram. Ya, meskipun juga kalau secara medis harus dilihat madarat atau tidak, ya, karena sebagian itu berbahaya, sebagian. Jadi harus dilihat sebab. Tapi kita lanjutkan dulu. Amalan yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Yang pertama, jadi nggak boleh sholat, ya. Yang pertama adalah itu tidak boleh sholat. Para ulama sepakat mengharamkan wanita yang sedang haid dan juga nifas untuk mengerjakan sholat. Karena kewajiban sholat itu gugur dari dirinya. Itu alasannya. Yang kedua, jadi kalau dilakukan ini menyelisihi apa yang ditetapkan sama Allah dan juga Rasul. Dari sisi itu letak keharaman. Ya, disuruh nggak sholat malah sholat. Kebalikannya. Jadi melanggar perintah. Itu salah. Itu kesalahan. Kemudian tidak wajib juga dia mengqadha salatnya setelah bersih. Ya. Yang sering jadi khilaf itu kemudian kalau masuk waktu sholat, belum sholat, tiba-tiba haid. Itu yang sering jadi pembahasan. Nanti kita bahas. Apa dalilnya? Dalilnya, kata Syekh, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di di hadis Bukhari, ya, hadis yang sahih, Muslim juga, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ketika Nabi mengatakan bahwa perempuan itu punya dua sifat. Yang pertama kata Nabi, naqisatu aqlin, kurang akalnya, wadinin, dan kurang agamanya. Ketika menjelaskan naqisatu aqlin, kata Nabi, alasannya karena perempuan itu, ya, kenapa dihukumi seperti itu? Karena ketika dia menjadi saksi, Allah itu mewajibkan harus ada dua perempuan, dua orang wanita, baru persaksiannya diterima. Baru persaksiannya
terima. Itu alasannya kenapa disebut naqisatu aqlin. Nah, kenapa dihukumi kurang agamanya? Nah, Nabi jelaskan. Ya, apa kata Nabi? Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah perempuan itu jika haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Jawabannya apa, ibu-ibu? Iya. Maka kata Nabi, fadzalika min nuqsani diniha. Itulah tanda atau bukti kekurangan pada agamanya. Sedangkan laki-laki sholat puasa terus, tidak ada liburnya, kecuali kalau mati atau meninggal baru pray. Hatta sakit sekalipun, kalau akalnya masih berfungsi, wajib sholat dalam kondisi apapun. Ya, bahkan cuman dengan gerak-gerakin mata saja sholatnya sah. Kalau dia sadar, tapi tubuhnya nggak bisa bergerak, maka dengan isyarat kedipan mata, maka itu dihukumi sholat. Ya, itu laki-laki. Jadi kalau dalam masalah ibadah, laki-laki itu jauh lebih berat dibandingkan perempuan, karena dia tugasnya full sampai mati, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan dulu. Diriwayatkan dari seorang tabi'in, ya. Ini seorang tabi'in, yakni tabi'iyah, seorang tabi'in perempuan, Mu'adzah namanya, bercerita bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, anaqdi salatana, apakah kami harus mengqadha salat idza tatahharna, jika kami sudah suci, maksudnya suci dari haid? Maka Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti. Ini harus dicatat ya di bukunya. Ibunda Aisyah ketika mendengar statement seorang perempuan yang mengatakan apakah sholat itu wajib diqadha kalau sudah selesai haid, maka Aisyah atau ibunda Aisyah, ibu kita radhiyallahu taala anha, itu menghukumi wanita itu dengan istilah haruriyah. Apa yang dimaksud dengan haruriyah? Artinya adalah wanita khawarij. Wanita khawarij itu, atau khawarij itu artinya adalah orang-orang yang suka mengkafirkan orang lain karena dosa besar. Nah, di antara fikih orang-orang khawarij, jadi ini fikih mereka, bukan fikihnya kaum muslimin, itu wanita yang selesai haid wajib mengqadha salat. Iya, wajib selama 10 hari, berarti selama 10 hari salat 5 waktu itu harus diqadha. Makanya ibunda Aisyah langsung memberikan statement apa? Aharuriyatun anti. Oh, kamu ini perempuan haruriyah, perempuan khawarij. Oh. Ya. Jawabannya, perempuan ini bukan haruriyah. Tapi memang dia tidak tahu. Dia ingin bertanya. Tapi di sini ada faidah bahwa ketika ada seorang muslimah meyakini bahwa sholatnya wajib diqadha selama ditinggalkan selama haid, maka dia tidak ada bedanya dengan orang-orang khawarij. Oh, benar. Justru yang pengikut Nabi Muhammad SAW itu adalah yang tidak mengqadha sholat mereka selama haid. Ya. Nah, Aisyah mengatakan, kunna fi zamani Rasulullah SAW, kami, yakni para perempuan ketika haid di zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi masih hidup, ya, lam nu'mar biqadha'is shalah, kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya.
Atau lam naqdi, dalam riwayat yang lain kami tidak melakukannya, kami nggak mengqadha salat. Ya, jadi itu jawabannya. Yang mengisyaratkan bahwa selama haid tidak salat. Nah, di sini dijelaskan kemudian, jika seorang wanita mengalami haid beberapa saat sebelum waktu asar, sedangkan dia belum sholat duhur, apakah wajib mengqadha sholat duhur setelah suci? Udah semua teh? Udah. Maka jumhur mengatakan wajib. Ya. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati, itu aja. Meskipun sebagian yang lain mengatakan nggak wajib. Loh, kenapa nggak wajib, Ustadz? Karena sholat itu ya waktunya luang. Waktunya apa? Luang. Betul diperintahkan sholat di awal Bisa waktu. Tapi kalau diakhirkan, Benar ya? boleh tidak? Di sini nggak Boleh. apa-apa. Belum diisi sama aja. Ya. Jadi kalau misalkan Biasanya kemudian 2 lembar nggak keburu sholat, ya qadarullah sudah. Berarti ini Gugur kewajibannya. salah, Tapi ini kayaknya senam yang sama lebih salah. hati-hati di qadha. Makanya jumhur mengatakan ini. qadha. Udah ratusan nih kayaknya. Itu satu ya. Jadi Tapi emang haid ini 60 di waktu sholat sebelum datang waktu sholat yang lain. Ya. Jadi belum sholat, keburu haid. Maka yang belum dilakukan ini jumhur mengatakan wajib di qadha. Ini berlaku di setiap waktu sholat ya. Yang misalkan belum keburu, udah keburu haid. Ya. Alasannya kata Syekh, karena sebelum haid waktu sholat duhur sudah masuk dan ia masih suci. Serta bisa mengerjakan sholat minimal 1 rakaat. Sebelum masuknya waktu. Allah Ta'ala berfirman, ini dalil yang digunakan. An-Nisa ayat yang ke-103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya, beriman. Jadi sekali lagi, ana ulangi. Yang lebih hati-hati adalah di qadha. Yang lebih hati-hati. Meskipun jika memilih pendapat yang tidak wajib qadha, wallahu ta'ala alam, tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Taib yang kedua. Jika seorang wanita yang haid telah suci sebelum waktu asar masuk, kemudian dia mandi waktu sholat asar sudah masuk, apakah wanita itu wajib mengerjakan sholat duhur? Jawabannya iya. Anda ulangi sekali lagi. Iya. Jadi sucinya sebelum asar. Ya. Dan kemudian dia mandi ketika sudah masuk waktu asar. Maka karena dia sudah suci di waktu sholat sebelumnya, maka sholat sebelumnya jadi wajib dilakukan. Ya. Nah, ketika mandinya setelah asar, maka tinggal diapakan? Dijamak duhur sama asar. Ya. Dia wajib apabila telah suci dari haid atau nifas sebelum tenggelamnya matahari, ataupun telah suci sebelum terbitnya fajar. Ini maksudnya sebelum di malam hari sebelum muncul waktu subuh, maka wajib mengerjakan maghrib dan isya. Bisa dijamak juga. Syekhul Islam mengatakan, itulah pendapat mayoritas ulama seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, bahwa wanita yang haid yang telah bersih di penghujung siang, maka dia harus mengerjakan sholat duhur dan asar secara bersamaan pada waktu yang bersama-sama. Dan jika dia bersih di penghujung malam, maka ia harus mengerjakan sholat maghrib dan isya. Ini bukan
bukan asar. Ini harusnya isya tuh di bukunya, coret. Isya secara bersamaan. Sebagaimana yang dinukil dari Abdurrahman ibnu Auf, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas. Jadi ini pendapat siapa? Para sahabat. Karena waktu tersebut bersamaan antara dua sholat ketika adanya uzur. Maksudnya ini disemisalkan dengan uzur yang lain seperti safar, seperti ada hujan besar, ada angin besar, ada banjir yang membolehkan seseorang kemudian apa? Menjamak sholat. Haid juga sama. Ini uzur juga. Ya. Maka diperbolehkan kemudian menjamak. Jadi kalau di penghujung siang zuhur asar, kalau di penghujung malam maghrib isya. Ya, dan ini pendapat jumhur ulama. Taib, sedikit lagi. Yang kedua, yang haram dilakukan puasa, saum. Sawa'an kana, ini sama saja puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Yang wajib saja harus ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Ya. Yang tidak boleh dibatalkan, kalaupun dalam keadaan sehat tidak ada uzur seperti Ramadan, itu harus ditinggalkan. Sedangkan puasa sunnah kan boleh batal. Boleh batal tidak? Boleh. Tengah-tengah, kayaknya nih hidangannya enak nih, kayaknya batal ya. Ya, gak jadi. Wah, ini favorit saya misalnya. Gak apa-apa. Dan pahalanya sekadar dengan puasa yang sudah dilakukan. Iya, dilakukan. Apalagi jika ada yang lebih wajib, seperti apa? Perintah suami untuk membatalkan, atau perintah suami ketika beliau mengajak istrinya untuk bercampur misalkan. Ini sama. Ini seperti yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Aisyah juga mengatakan, ini riwayat yang sebelumnya, kami haid di zaman Rasulullah SAW, tapi kami tidak diperintahkan apa? Lam nu'mar bi qada'is shaum wala qada'is shalah. Kami tidak diperintahkan mengqada salat dan juga puasa. Catatan, apabila seorang, ini yang perlu diingat, catatan. Apabila seorang wanita haid telah suci dari haidnya sebelum fajar. Jadi sebelum subuh sudah suci tapi belum mandi. Apakah dia harus berpuasa? Jawabannya harus. Ya. Karena puasa itu syaratnya bukan suci dari haid. Maksudnya bukan mandi besar maksudnya. Absennya cuma 60. Ini sama kasusnya seperti orang yang junub, ya, yang junub laki perempuan sama, masuklah waktu subuh di bulan Ramadan. Apakah dia wajib puasa? Wajib, meskipun belum mandi. Iya betul. Ya, ini hukumnya sama dengan haid. Haid. Ini pendapat jumhur ulama. Nah, apabila haid, wanita yang haid telah bersih sebelum tenggelamnya matahari, ini maksudnya mendekati maghrib, apakah dia harus berpuasa untuk sisa harinya? Tidak. Misalkan asar suci atau zuhur lah. Zuhur suci di tengah hari bulan Ramadan. Apakah dia harus puasa di sisa harinya? Jawabannya tidak wajib. Kenapa? Karena dia telah berbuka sejak pagi hari. Yang wajib dilakukan cuma apa? Qadha puasa hari itu di hari yang lainnya. Selain bulan Ramadan. Ya. Ada seorang tabi'ut tabi'in atau seorang tabi'ut tabi'in. Ibnu Jurayj berkata, aku berkata kepada Atha ini yang dimaksud Ibnu Abi Rabah. Ini seorang tabi'in. Atha ditanya, seorang wanita haid kemudian bersih pada sisa hari atau penghujung siang. Apakah dia harus menyempurnakan puasa di sisa hari tersebut? Maka jawabannya tidak, tapi dia wajib qadha. Wajib qadha. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ibu-ibu sekalian, sampai di sini dulu insyaallah taala ya, sisa waktunya untuk tanya jawab karena waktu zuhur
agak Ini cepat ya. kacamata aku, masukin ke- Belakangan ini silahkan. Jika ada pertanyaan, Anda persilahkan. Tafadhol. Ya, ada Ustadz. Ya silahkan. Bismillah. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ustadz sekeluarga selalu diberikan nikmat sehat, Amin. rahmat dan barokah juga para jamaah, Amin. teman-teman semuanya di Ar-Rahman ini. Amin. Afwan Ustadz, fikih haid ini kan yang dibahas untuk wanita normal ya Ustadz. Nah, Sementara kami di yayasan suka ada pertanyaan ya. berhubung anak-anak kami itu anak-anak yang disabilitas Ustadz. Jadi disebutnya itu lumpuh otak, Ya. tapi mereka juga ada tingkatan-tingkatannya Ustadz. Nah. Ada yang memang berat, sedang, dan juga ada yang ringan. Ya. Nah ini untuk anak perempuan, Nah, mereka juga sudah ada yang haid Ustadz. Nah Nah. ini untuk fikihnya apakah sama atau ada rukhsah atau semaksimal mungkin? Terima kasih Ustadz, syukran, jazakallah khairan. jazakallah khair. Yang perlu dipastikan apakah yang haid ini itu kemudian, Yang bertanya. mohon maaf, mungkin kalimatnya adalah kecacatan otaknya itu membuat beliau tidak bisa beraktivitas sama sekali dengan baik atau masih bisa beraktivitas dengan baik. Jadi kalau masih bisa mencerna, masih bisa mengingat, masih bisa mengikuti apa yang kita ajarkan, maka hukumnya itu sama dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Kecuali pada titik atau pada taraf mereka sudah tidak bisa kemudian beribadah bahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kasus ini meskipun mereka haid maka hukumnya tidak berlaku. Hukum manusia normal, artinya manusia yang memang diberikan beban taklif. Yang perlu kita tahu, beban taklif ini kan cara menentukannya, beban kewajiban maksudnya untuk menjalankan syariat itu kan Nabi sudah memberikan batasannya. Apa? Ketika seseorang itu masih punya akal yang berfungsi, maka wajib. Nah, kalau akalnya tidak berfungsi karena sebab apapun, maka hilanglah, diangkatlah beban kewajiban. Mudah-mudahan bisa difahami Ibu ya. Jadi kalau misalkan ananda-ananda yang ada di sekolah atau di yayasan itu masih bisa menjalankan ibadah kepada Allah, maka hukumnya hukum seperti hamba Allah yang lainnya. Jadi berlaku hukum haid atas dirinya. Tapi kalau tidak, maka tidak ada beban memang dari Allah untuk mereka. Ya. Dan gimana Ustadz nanti di akhiratnya? Di akhirat diserahkan urusannya kepada Allah. Karena bagi saudara-saudari kita yang mungkin ya semenjak balik tidak bisa beribadah karena punya uzur, maka ini dihukumi sama dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu orang-orang yang sama sekali tidak mendapati dakwah, tidak mendapati risalah, tidak mendapati syariat. Jadi sama sekali nggak kenal Allah, nggak kenal apapun, nggak ibadah. Maka mereka nanti di akhirat disuruh milih. Ya, dan lebih tepatnya pilihan itu lebih mengarah kepada perintah. Jadi ada dua pilihan tapi Allah perintahkan untuk milih satu. Ya, satu jalan yang mengerikan, penuh api, penuh duri, penuh siksa. Tapi sejatinya api yang nyala itu air yang sangat sejuk kata Nabi. Nah, semua disuruh lewat jalan itu. Yang nurut selamat, yang tidak nurut dan milih jalan yang lainnya yang terlihat indah, sejuk, banyak pepohonan, sungai mengalir, padahal sejatinya dia adalah api yang menyala-nyala kata Nabi Muhammad SAW, maka dialah yang celaka. Mudah-mudahan jelas Bu ya. Jadi tolak ukurnya itu apakah beliau atau ananda itu bisa menjalankan ibadah karena akalnya masih berfungsi atau tidak. Kalau tidak, maka dia terbebas dari beban syariat.
Semoga Allah jaga kita semuanya insyaallah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya ya Ustadz, terkait yang tertulis di kitab yang halaman 59, catatan bahwa al-mu'allif di sini menyampaikan karena tidak adanya batasan maksimal untuk masa haid. Nah, Itu maksudnya gimana Ustadz? Apakah memang iya. tergantung masing-masing orang Iya. atau seperti apa? Kemudian yang kedua tentang kodok sholat. Jika semisal kasusnya adalah kami baru sadar kalau telah suci itu setelah masuk waktu subuh. Iya. Nah, itu bagaimana dengan kalau yang di sini kan di penghujung malam masih harus kodok maghrib isya ya, Ustadz ya. Iya. Nah, kalau sadar sucinya itu sudah masuk waktu subuh, itu maghrib dan isyanya bagaimana ya, Nah, Ustadz? Itu Jazakallahu khairan. insyaallah. Itu diperkirakan sucinya memang pas waktu subuh, dan ketika tidur misalkan masih belum ada tanda-tanda suci, atau kemudian mungkin karena lalai misalkan padahal sudah suci dari malam tapi nyadar-nyadar baru subuh. Itu hukumnya berbeda. Kalau memang dirasakan dugaannya kuat sebetulnya sudah dari tadi malam, maka ketika bangun subuh ini maghrib isyanya tetap dikerjakan. Karena kewajiban. Kafiatnya gimana Ustadz? Salat apa dulu yang dikerjakan? Ya maghrib dulu, sesuai urutannya. Maghrib, isya, Subuh. subuh. Oh. Iya. Jadi bukan subuh dulu, maghrib, isya, bukan. Sesuai urutannya. Cara qadha itu begitu ibu-ibu. Iya. Ya, jadi waktu yang lebih dahulu dulu yang dikerjakan. Tapi kalau memang sucinya memang sudah di waktu subuh, maka yang isya sama maghrib itu tidak wajib diqadha. Jelas ya? Oh, Nah, terus yang kedua, yang dimaksud dengan tidak ada batasan maksimal itu memang karena semuanya tergantung keadaan masing-masing. Jadi kalau ada perempuan yang memang masa haidnya kebiasaannya 1 bulan, makanya 1 bulan haidnya. Berarti Ustadz 1 bulan nggak ngerjain sholat? Iya. Ustadz nggak ada tapi ya, nggak ada tapi. Sesuai kebiasaan. Kecuali ada tanda-tanda bahwa darah yang keluar bukan darah haid. Nah itu berubah hukumnya. Tapi kalau sifat darahnya mutlak, darah haid hitam, lengket, baunya tidak sedap, keluarnya sakit dan seterusnya, itu haid meskipun 1 bulan. Ya, karena memang tidak dibatasi oleh apapun. Ya. Jadi 15 hari itu para fuqaha menentukannya dengan keumuman kebanyakan perempuan. Yang paling lama biasanya 15 hari. Meskipun ada kasus-kasus yang lainnya. Ada yang 20 hari. Ada yang sebulan. Bahkan yang ekstrim itu ada yang sampai 2 bulan haid. Ya. Maka ini kalau sekarang kita bisa konsultasikan dengan dokter. Tapi kalaupun tidak, maka lihat sifat darahnya. Kalau darah haid maka dia haid. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah. Ustadz Afan, mungkin menanggapi sedikit karena kemarin itu Ana habis konsul kan ke dokter kandungan terkait dengan anak-anak yang baru haid dan memang lama. Nah, beliau itu menyampaikan bahwa maksimal haid itu 14 hari sampai kalau misalnya beliau berpesan kalau memang lebih dari itu sampai dikasih obat gitu Ustadz. Nah, itu kalau memang dikaitkan dengan yang tadi Ustadz sampaikan, apa yang perlu kami lakukan ya Ustadz? Apakah memang menunggu selesainya benar-benar selesai atau obat itu yang kami minum? Enggak, tunggu selesai. Oh. Jangan minum obat. Entah apa alasan beliau ya, dokternya mengatakan itu. Kalau berpegang kepada pendapat jumhur ulama misalkan, maka pendapat jumhur ini berdasarkan keumuman bukan dalil. Sedangkan dalilnya tidak memiliki pembatasan. Jadi selama melihat darahnya itu adalah darah haid, maka hukumnya haid. Justru dikhawatirkan kalau minum obat menghentikan haid, ini bisa berbahaya juga.
Ya, sepanjang pengetahuan ana. Makanya para ulama itu ketika memberikan fatwa kepada sebagian perempuan yang minum obat penghenti haid ketika haji ataupun umrah, mereka sangat memberikan catatan apa? Kalau jadi madorot, bahkan hukumnya berubah jadi haram. Minum obat itu jadi haram. Tapi kalau tidak boleh, nggak ada masalah. Ya, cuman yang ahsan tunggu saja. Kan ini kan nggak terkait dengan ibadah terbatas seperti haji dan umrah kan? Iya. Ya, jalani saja. Habis itu sholat. Habis itu sholat. Semoga Allah mudahkan segala urusan insyaallah. Fikum barakallah. Silakan. Masih ada Ustaz, masih ada berapa pertanyaan lagi Ustaz karena waktu? Dua saja cukup. 2 ya. Nah. Silakan Ibu. Oh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum. Silakan. Izin, tadi kan yang dibahas tentang kodok ya Ustadz. Iya. Qadarullah, saya baru tahu ilmunya. Ternyata apa tadi? Yang ditinggal itu yang masuk waktu sholat ya. Iya. Terus kita bersih di Qadha. kodok gitu. Itu kan harus di kodok lah, harus dibayar gitu. Iya. Nah, sedangkan kebiasaan saya dan mungkin umumnya begitu ya, habis haid, masa haid itu sehari ditangguhkan untuk tidak sholat sampai kita tahu benar-benar bersih gitu, Ustaz. Iya. Ya tinggal begini, Bu. Menunggu waktu bersih itu catatannya dengan keluar tandanya. Ya. Jadi sudah selesai masa haid dan keluar tanda yang disebutkan tadi, ya nunggu itu boleh, nggak ada masalah. Oh iya, itu Iya. mesti dibayar juga nggak Ustaz? Enggak. Tidak usah ya. Berhenti haid itu kan dengan ditandai dengan apa? Tanda Karena suci. suci. Ya. Jadi kalau itu keluar baru suci. Selesai. Bisa dipahami, Bu? Oh iya. Nah, Ya, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Nah, aman insyaallah. Sallallahu ta'ala alam. Satu lagi terakhir. Ada yang mau bertanya? Satu lagi. Ada? Sepertinya sudah tidak ada Ustaz. Nah, Ya. mudah-mudahan bisa dipahami Ibu ya. Diskusinya bisa dilanjutkan nanti insyaallah ta'ala. Nampaknya diskusi panjang. Ya. Tapi ini penting memang. Ini penting karena ahkam ini, hukum ini berkaitan dengan perempuan. Ya. Jadi harus dipahami baik-baik. Dan bapak-bapak juga, suami juga harus paham. Ya, karena yang hidup bersama para istri itu adalah para suaminya, dan dia harus memahami keadaan hukum yang khusus berlaku untuk istrinya. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat insyaallah ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita di atas kebaikan. Di kesempatan yang lain kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.